Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Kita perkenalan dulu aja ya. Jadi, perkenalkan nama saya Ibu Citra Sarsteningrum. Kalian bisa manggil saya Citra. Saya lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI. Jadi memang kita tuh kita mempelajari sesuatu untuk menjadi guru. Jadi kita ya memang passionnya dari guru gitu ya. Saya akan mengajarkan, saya membawa materi, saya membawa mata pelajaran IPS. Nah, buat teman-teman nih yang IPS pasti sejarah, IPS banyak ingat-ingatnya dan cerita-cerita segala macam, ekonomi, ya gitu-gitulah yang sebenarnya banyak yang membuat kita kesal gitu sama IPS. Kayak sejarah contohnya. Sejarah itu kan panjang ya, jadi tapi kita harus mengingat sejarah itu. Karena saya tuh dulu juga sama, pasti sama, mungkin kalian juga ada yang membenci PS ya. Saya dulu juga membenci PS karena sejarah. Sejarah itu detail, kayak kita tuh sebenarnya nggak ada di masa itu gitu loh. Jadi kita nggak tahu secara pasti bagaimana kejadiannya, tapi kita harus mengingat itu. Terus kayak mungkin di SMP kalian pernah belajar tentang BPUPKI, PPKI dan sebagainya. Itu kita harus hafalin kayak gitu ya. Kesel banget dulu saya. Sama kalian juga pasti kesel ya nggak? Nah, tapi justru saya mengajarkan IPS gitu loh. Ternyata setelah saya lulus, saya masuk ke Universitas Indraprasta, saya kuliah, saya mengambil sosum, dimana itu mengajarkan tentang ilmu pengetahuan sosial. Saya tuh mempelajari pendidikan ekonomi. Di IPS itu pasti ada pendidikan ekonomi ya teman-teman. Nah, kok bisa sih saya malah menjurus ke IPS padahal saya nggak suka. Saya tuh lebih jujur aja, saya lebih suka IPA. Saya lebih suka matematika. Nggak tahu kenapa. No offense ya teman-teman, no offense ya. Nggak gimana-gimana, tapi saya memang lebih condong ke IPA gitu. Nah, saya suka memecahkan masalah sesuatu kayak pakai angka. Saya lebih suka kayak gitu dibandingkan saya harus ngafalin gitu. Nah, tapi saya setelah SMP, saya tuh SMK teman-teman. Saya SMK, terus saya masuk SMK ke SMK manajemen dan bisnis dan manajemen di jurusan akuntansi. Akuntansi itu kan ekonomi ya. Nah, tanpa sadar saya ternyata suka ekonomi juga nih, mungkin karena sama-sama angka ya. Tapi saya enjoy gitu di situ. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa lama-lama saya suka juga loh sama sejarah. Ya walaupun memang tidak di SMK tidak diajarkan sejarah secara detail ya, tapi setelah waktu berjalan, kita tuh digital kan makin berkembang gitu ya. Kita lihat di media sosial banyak yang sharing tentang sejarah, dan itu justru malah jadi menarik perhatian saya, dan saya jadinya lebih enjoy sejarah dibandingkan numerik gitu, dibandingkan ngitung-ngitung yang
bikin pusing. Sebenarnya semuanya bikin pusing, cuma terkadang kita enjoynya kemana gitu ya. Ternyata saya suka loh sejarah juga, asalkan mungkin bagaimana guru-guru mengajarkan gitu ya, jadi kita enjoy apa enggak nih. Nah, semoga sih saya bisa ya membawa mata pelajaran yang saya anggap dulu membosankan ini, tapi menurut kalian tuh ini seru gitu loh, membuat kalian tuh ini pelajar IPS nih, kosan saya nih gitu. Bisa gak ya? Semoga bisa ya. Seru nggak nih saya ngomong kayak gini? Jangan-jangan kalian bosan. Seru. Makasih ya. Nah, kita akan sekarang pembahasannya adalah tentang ekonomi. Nah, ekonomi, kalian tahu tentang apa aja nih tentang ekonomi? Uang, apalagi usaha, apalagi bisnis usaha, sama lah ya, bisnis usaha, ya apalagi keuangan, benar, keuangan, akuntansi, apalagi apalagi manajemen, hutang. Nah, hutang negara boleh. Pajak, benar, pajak. Nah, benar, itu semuanya adalah tentang ekonomi. Nah, di sini kita akan belajar tentang uang. Buset, pasti kita semua suka uang ya nggak? Salah satu hal yang saya sukai di pelajaran ini adalah kita membicarakan uang, walaupun memang kita tidak memegang uangnya. Relate kok teman-teman, bukan kamu aja yang akan pusing soal ini, saya juga pusing. Udah saya ngajarin, saya ngajarin uang, saya megang uangnya. Ya walaupun kayak gitu, kita tetap semangat ya ngelihat nominal yang nolnya tuh banyak gitu, kayak berapa digit, 3 digit, 4 digit, wow, uangnya banyak banget. Nah, itu akan menjadi pelajaran nanti ekonomi ya, ekonomi, pelajaran saya juga sih ekonomi. Nah, kita belajar tentang uang nih. Pertama kita belajar tentang uang, ya kan? Nah, kita tahu uang itu yang kita pegang, yang kamu pegang itu ada uang apa aja? Uang kertas. Kamu punya uang berapa nih? 100.000. Nah, itu untuk sehari, untuk seminggu. Dulu kalau ibu, ya iyalah, malah jadi ini ya, malah adu nasib enggak. Ini cerita aja, kita sharing aja ya. Dulu ibu itu sama kayak kamu, mungkin kamu 100.000. Saya juga kalau dihitung bisa 100.000 sih, 25.000 sehari. Ya 25.000 sehari, 4 hari 100.000 toh. Kadang Jumatnya saya nggak mau minta karena saya masih punya uangnya gitu loh ya. Nah, uang 100.000, kamu uangnya digital atau uang kertas? 100.000 sama, kita juga punya uang, tapi terkadang sekarang zaman itu udah lupain, maaf ya saya agak pilek. Zaman itu sudah sangat canggih, teknologi sudah sangat canggih. Dulu kita ke sejarah uang ya, dulu itu sebelum ada uang, kita itu bertransaksi dengan cara barter. Dulu itu kita barteran loh,
Sekarang kita bisa barter juga, kita biasanya barter ya nggak? Kadang kayak lu ngasih ini, gue ngasih ini deh gitu. Kayak gue minjem pulpen, gue minta pulpen lu boleh nggak? Ya boleh, tapi gue minta pensil lo ya sama penghapus gitu, misal itu barter. Kita juga sering nggak sih ngelakuin itu? Kalau saya sih dulu sering kayak gue minta buku lo ya, nanti gue kasih pulpen 2 atau berapa. Kan buku tulis itu kan harganya 2,5 ya, kalau nggak salah 2,5 apa berapa sih. Nah saya kasih pulpen gitu. Dia biasanya pulpennya suka hilang, ya udah saya kasih pulpen aja, dia kasih saya buku, saya kasih dia pulpen, barter. Nah dulu itu seperti itu. Tapi ya harus sesuai ya teman-teman, jangan lu jangan saya kasih kamu HP iPhone gitu ya, kalian ngasih saya iPhone mainan, ya kan itu nggak bagus, nggak benar, itu nggak senilai gitu aja. Tapi kita harus senilai. Nah, dulu itu seperti itu teman-teman. Nah semakin berkembangnya zaman, semakin luas teknologi, semakin luas ilmu pengetahuan, lahirlah uang kertas, uang koin dulu tuh uang koin dulu ya, dulu emas gitu. Mungkin kalian suka nonton atau suka baca. Kalau nonton tuh mungkin kayak ada film Cina gitu, bawa kayak kantong gitu, isinya itu uangnya itu bentuknya koin. Nah itu tuh dulu kayak gitu, dulu itu pakai koin dulu, pakai koin emas, koin perak kayak gitu. Itu jadi alat transaksi mereka. Jadi uang itu untuk transaksi, alat transaksi. Nah itulah pakai si uang koin. Dulu tuh uang koin. Sampai terus lagi lahirlah uang kertas. Uang kertas yang kita pegang sekarang. Uang kertas tuh lumayan panjang ya sejarahnya dan digunakan dari kapanpun. Sebenarnya koin juga sih, cuma koin semakin lama semakin berkurang karena tergantikan dengan uang kertas. Jadi uang kertas itu nominal lebih banyak dibanding uang koin. Nah uang koin itu kan kayak satu koin berapa jadinya, satu koin emas itu berapa koin perak kayak gitu. Kalau sekarang kan nominal. Kalau sekarang uang koin itu nominal yang paling kecil. Nominal kayak ada koin 50 perak, ada yang 500 perak, 200 perak, 100 perak, dan 1000. Itu udah maksimalnya adalah 1000. Kalau dulu tuh uang perak paling kecil, saya nggak tahu saya ada uang tembaga apa enggak, uang perak paling kecil, uang emas itu yang paling besar ya. Sama aja kayak sekarang kita ada perhiasan. Kalau perhiasan kan kita pada perhiasan perak, ada perhiasan emas putih, ada perhiasan emas golden, emas gitu, emas kuning ya. Nah dulu tuh kayak gitu. Nah kalau sekarang itu ya cuma dibedakan di nominal, tapi tetap bahannya itu tetap satu bahan gitu, cuma nominalnya yang berbeda. Nah selanjutnya kita kembali lagi ke uang kertas. Nah uang kertas itu nilainya lebih dari si uang koin sekarang. Kayak uang ada 1000, nah 1000 ada yang 1000 koin juga kan, yang 1000, ada yang 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, 100.000. 75.000 itu jarang digunakan, cuman jarang ada ya. Aduh sorry pilek deh, soalnya tadi saya kehujanan jadinya nggak enak nih badan saya. Jadi nggak apa-apa ya, lanjut aja.
75.000 itu banyak orang yang punya, tapi jarang digunakan untuk transaksi. Mungkin karena masih jarang orang yang bertransaksi dengan 75.000 kali ya. Jadi merasa kayak itu nggak berlaku, padahal itu berlaku teman-teman. Kalau kalian punya uang 75.000 itu kalian bisa buat jajan. Mungkin kalau misalnya kalian beli jajan di warung, mungkin ada beberapa warung yang tidak menerima, tapi ada warung yang menerima. Dan tapi kalau misal di mall, setahu saya itu pasti diterima, karena ya itu sama aja uang yang dikeluarkan dari Bank Indonesia gitu loh, nggak ada bedanya dari uang-uang yang lain. Jadi itu berlaku ya, bukan nggak berlaku, itu berlaku, cuma memang jarang digunakan karena memang nggak umum ya, kurang umum karena itu baru muncul uang nominal 75.000 dalam satu kertas ya, 75.000 kertas gitu. Nah terus ada lagi sekarang ada lagi uang yang bentuknya itu tidak bentuk uang. Gimana uang bukan bentuk uang? Contohnya cek, itu namanya uang kartal ya. Contohnya cek, ini mungkin ada keluarga kamu yang pakainya cek gitu. Ya biasanya cek itu punya orang kaya. Tapi kalau kamu punya kamu orang kaya, oh my god, masya Allah, semoga kita semua kaya, kita menggunakan cek, amin. Cek giro, ini giro biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Giro, cek itu biasanya digunakan perusahaan-perusahaan, dan tapi nggak menutup kemungkinan juga dimiliki oleh perorangan, tapi kebanyakan itu digunakan oleh badan atau perusahaan lah gitu. Nah ada lagi uang giro, tadi kan uang giro, terus uang cek gitu ya. Nah kegunaan dari yang tadi ibu sebutkan apa aja nih yang kamu telaah fungsi dari uang? Tadi saya sebutkan loh, apa yuk? Kalau berhasil, ibu akan memberikan hadiah. Apa hadiahnya ibu? Bembeng. Ibu punya bembeng banyak di ruang guru. Ayo siapa? Ayo. Ya apa? Sebutkan 3 deh, 3. Sebagai alat pembayaran, benar. Sebagai pertukaran transaksi, benar. Lagi kalau dari buku sebagai menyimpan, menimbun harta, bisa. Benar, kau tepuk tangan semuanya. Betul ya, itu 3. Oke, kamu dapat bembeng dari saya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya udah, dia dapat 5. Saya akan pokoknya sehari setiap mata pelajaran saya yang menjawab, misalnya ada 5 orang, saya akan kasih 5 bembeng setiap hari dalam satu kelas. Kalau misalnya cuma 1 orang yang menjawab pertanyaan saya, itu akan saya kasih 5-5-nya. Tapi kalau misalnya ada 2 orang yang menjawab, maka saya kasih 3 dan 2, dan dengan pertanyaan yang berbeda kan pastinya. Kalau misalnya emang jawabannya panjang, saya kasih 3. Tapi kalau misalnya jawabannya pendek, saya kasih 2. Gitu. Pokoknya kalau misalnya cuma segitu ya 3-2 lah, pokoknya gitu ya. Dan kalau misalnya yang jawab 3 orang, maka saya kasih 1, sisa 2. Sisa 2 saya yang makan. Terus kalau misalnya ada yang jawab 4 orang, ya udah satunya saya makan. Kalau misalnya jawab ada teman-teman menjawab, ada 5 orang menjawab pertanyaan saya, jadi saya mengeluarkan 5 pertanyaan dan kalian menjawab 5 orang menjawab pertanyaan saya semuanya,
maka satu-satu dapat bembeng. Main tuh bembeng, ya kan? Siapa yang suka bembeng? Saya sih suka. Kalau nggak suka ya udah, kalian nggak usah jawab. Tapi jawab ya teman-teman ya. Nggak ada salahnya tuh bembeng 2.500 3.000 ya di sini. Main tuh 3.000, ya kan? Gitu. Ada lagi gak pertanyaan? Mungkin sampai sini aja nih materinya, karena waktunya ya udah jam segini. Asik banget ya, saya ngomong terus nih, nggak ada berhenti tiba-tiba udah jam segini. Ya, bagus ya, berarti kita senang nih, kita belajar ini senang ya nggak? Udah, ini cuma satu orang nih. Ada yang mau saya tanya lagi nggak? Nggak ada. Padahal ini materinya gampang loh. Oh nggak, saya kasih pertanyaan terus kalian jawab. Nggak bu, nggak, ya udah lapar ya, udah mau istirahat. Cepet banget sih kalian, saya juga lapar sih. Ya sudah kalau begitu, saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Next kayaknya next pertemuan saya akan kasih budget gak tuh, kasih 6 bembeng. Saya akan menyiapkan 3 pertanyaan dan menyiapkan 6 bembeng. Jadi masing-masing dari kalian itu 2 bembeng. Kalau kalian nggak menjawab, maka saya makan semua. Enggak sih. Kalau kalian nggak menjawab, nggak ada satupun yang mau menjawab. Sayang banget, sayang. Enak loh bembeng, kalian bisa jual lagi tuh bembeng. Gitu. Ya udah, gitu aja. Kalau gitu saya undur diri ya teman-teman. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya berarti minggu depan ya. Nggak ada pelajaran lagi ya. Kita cuma 1 hari ya, seminggu ya. Ya sudah. Kalau gitu saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu hari ini bisa masuk ke otak kita semua, bisa bermanfaat juga, dan ya tidak sia-sia lah pelajaran kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat supaya kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya, dan semoga ibu bapak kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya sakit, semoga disembuhkan, dan semoga kita menjadi orang yang sukses. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kamu yang jawab, kurang saya ya. Bye semuanya. Assalamualaikum. Salam.